Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas menegaskan akan keesaan Allah. Pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan tentang Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Berawal ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qiyas yang beriman, semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas dan tafsirnya. Yuk sahabat beriman, simak info selengkapnya supaya semakin bertambah wawasan dan keimanan kita. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dalam susunan mushaf Al-Quran. Sebagaimana surat lain dalam Al-Quran, surat ini juga mengusung pesan yang perlu diketahui oleh umat muslim. Surat ini terdiri dari 4 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi prinsip-prinsip tauhid hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan bergantung dan sama sekali berbeda dengan makhluknya. Surat Al-Ikhlas ini memiliki makna memurnikan keesaan Allah. Untuk itu buku At-Tazkir yang disusun tim Genta Hidayah berpendapat surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang ajaran bertauhid kepada Allah yang bersifat sempurna. Surat ini menetapkan ajaran bertauhid kepada Allah yang memiliki sifat sempurna, yang tunggal, Dia tidak dilahirkan dan melahirkan, dan yang tidak mempunyai tandingan. Bunyi keterangan buku tersebut. Tafsir lain menyebutkan Allah menurunkan firman-Nya kepada para rasul agar umatnya mengetahui hanya Dialah Allah yang Maha Esa, sebagaimana dinukil dari Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin Al-Mahali, dan As-Suyuti dalam buku Samudera Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas. Tafsir Ibnu Katsir, surat yang turun di Mekah setelah surat Al-Falak dan surat An-Nas ini juga dinamakan surat Qul Huwallahu Ahad, yang berisi tentang tauhid, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Terambil dari ayat pertama dari surat ini. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, surat ini juga memiliki nama lain, surat At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, dan Al-Wilayah. Juga punya nama lain, surat Al-Ma'rifah dan Al-Asas. Surat Al-Ikhlas mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat dan memiliki makna yang sangat mendalam tentang sifat-sifat Allah yang Maha Esa dan larangan segala bentuk untuk menyekutukannya. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Meski hanya terdiri dari 4 ayat, ternyata surat Al-Ikhlas memiliki suatu kisah atau asbabun nuzul yang sangat luar biasa pada saat diturunkannya surat ini. Berikut kisah atau asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas menegaskan akan keesaan Allah. Pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan tentang Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Berawal ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy telah merencanakan akan membunuh beliau sebelum berangkat ke Madinah. Mengetahui Rasulullah berhasil kabur, mereka menyusun rencana ulang untuk menangkap Rasulullah. Pertemuan tersebut berlangsung di Darun Nadwah. Keinginan mereka untuk menangkap hidup atau mati Nabi Muhammad sangat besar. Terbukti, siapapun yang berhasil menangkap beliau akan diberi imbalan sebesar 100 unta, 100 budak perempuan Romawi, dan 100 kuda Arab. Kompetisi itu semakin banyak menarik perhatian pemuda Quraisy. Mereka berlomba-lomba memenangkan sayembara tersebut. Di antara orang yang mengikuti misi ini, ada yang bernama Surakoh. Dengan gigih akhirnya Surakoh berhasil mengejar Rasulullah di tengah perjalanan menuju Madinah. Ketika ia melihat Rasulullah, dengan jelas ia langsung menghunuskan pedangnya ke arah Nabi. Secara spontan kuda yang dinaiki Surakoh terjelembab dan jatuh ke belakang. Lantas ia meminta tolong kepada Rasulullah seraya memanggil-manggil, "Muhammad, tolonglah aku." Bahkan ia mengajak berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun setelah Rasulullah menolongnya, ia bergegas menghunuskan pedangnya kembali. Namun ketika ujung pedangnya hendak mengenai Rasulullah, ia tiba-tiba terjelembab dan jatuh kembali. Ia pun meminta pertolongan kepada beliau lagi. Rasulullah pun menolongnya. Setelah ditolong, ia kembali menghunuskan senjatanya dan berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Tuhanmu, bagaimana Dia mempunyai kekuatan seperti itu? Apakah Tuhanmu terbuat dari emas atau perak?" Mendapati pertanyaan Surakoh tersebut, baginda Rasulullah menundukkan kepalanya. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari Allah sebagai jawaban atas pertanyaannya Surakoh tadi. Maka turunlah surat Al-Ikhlas sebagai respon atas apa yang ditanyakan Surakoh. Surat Al-Ikhlas dan artinya, berikut ini bacaan surat Al-Ikhlas dan artinya, Qul huwallahu ahadluhus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.
Mulianya surat Al-Ikhlas terbukti dari sabda Rasulullah yang menyebut bahwa nilai surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran dari Abu Darda yang mengutip sabda Rasulullah. Artinya, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, tafsir surat Al-Ikhlas. Tafsir surat Al-Ikhlas ini berasal dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah. Surat Al-Ikhlas ayat 1 katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Isa anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan, kami menyembah berhala. Maka Allah menegaskan bahwa Dia Maha Esa. Dialah Allah Tuhan yang satu, yang tiada tandingannya, tiada lawannya, tiada sekutu baginya. Kata ahad terambil dari akar kata wadah yang artinya kesatuan, juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah yang artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini, maksudnya adalah, seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Dialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya. Al-Hasan mengatakan, arti ayat ini adalah Allah maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Menurut tafsir Al-Misbah, Somat terambil dari kata kerja somada yang artinya menuju. Somat merupakan kata jadian yang artinya yang dituju. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, arti Somat secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluknya. Surat Al-Ikhlas ayat 3, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak mempunyai istri. Sayyid Qutb menjelaskan, hakikat Allah itu tetap, abadi, azali. Sifatnya adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan atau ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Lagi-lagi, ini mustahil bagi Allah. Surat Al-Ikhlas ayat 4, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kata kufuwan terambil dari kata kufu, yang artinya sama. Tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya, maka mana mungkin Dia memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang bisa mendekati atau menyamainya. Menurut Sayyid Qutb, makna ayat ini adalah, tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiahnya. Penutup, surat ini berisi rukun-rukun akidah dan syariat Islam paling penting, yakni mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyifati Allah dengan sifat sempurna dan menafikan segala sekutu baginya. Surat ini merupakan bantahan telak kepada orang-orang kafir baik dari kalangan kaum pagan, musyrik, maupun Yahudi dan Nasrani. Mereka semua telah menyekutukan Allah. Maka Allah menjelaskan tauhid yang benar, yang harus diimani oleh umat Islam, dalam 4 ayat yang padat dan syarat kandungan makna yang dalam. Demikian surat Al-Ikhlas mulai dari terjemahan, asbabun nuzul, keutamaan, hingga tafsirnya. Semoga info ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah kedekatan kita dengan Allah serta Dia berkenan menganugerahkan cintanya kepada kita. Jika kalian menyukai channel ini silahkan menekan tombol subscribe, sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan info seputar Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.